Ya, saya mau menanyakan masalah emiten rokok, di mana sebenarnya sangat secara fundamental saya tertarik sekali, Pak. Apalagi dengan teknikal dia saat ini rebound. Masalahnya yang saya ragukan adalah prospek untuk growth mereka itu sebenarnya masih ada nggak sih, Pak, dengan selama ini selalu menjadi musuh pemerintah sepertinya kayak pajak, masalah kesehatan gitu loh. Itu sih, Pak. Masalah growth-nya itu masih memungkinkan untuk perusahaan seperti Gudang Garam seperti net income-nya untuk tahun depan akan bertambah setidaknya 2-3% dari sekarang gitu, Pak. Ya, oke, saya jawab ya. Sebenarnya sih kalau dibilang pemerintah memusuhi emiten rokok, nggak bener itu. Kawan baik itu. Malah itu ownernya ikutan Asian Games kan waktu itu. Dapat medali perunggu. Ya, tahu nggak? Pak Bambang Hartono itu kan pemilik grup Jarum. Dan apa, enggak ada hubungannya dengan itu. Tapi maksud saya adalah gini, ya. Kalau memang pemerintah itu dalam tanda kutip memusuhi industri rokok sudah lama mati. Sudah lama mati. Tadi seperti yang tadi saya katakan, kenapa bank-bank asing di Indonesia kok susah sekali majunya? Yang maju malah bank-bank milik lokal, bank BUMN dan juga BCA. Kenapa? Ya karena memang gerak-gerik mereka dibatasi. Tidak bisa seleluasa bank punya orang Indonesia seperti itu. Tapi untuk rokok nggak begitu, Pak. Kalau benar rokok ini dipersulit, maka keluarga Wonowijoyo, pemilik gudang garam, itu udah nggak masuk Forbes lagi, udah nggak jadi orang terkaya Indonesia lagi, udah banting setir, mungkin jadi apa? Jual jadi petani atau apa? Tapi kan enggak, mereka tetap bikin rokok seperti itu. Lalu Sampurna juga sama, lalu kemudian Jarum juga sampai hari ini masih berkembang dan seterusnya. Yang benar adalah karena rokok ini gimana ya? Saya kadang-kala bingung. Jadi dibilang merusak kesehatan, mungkin iya, tapi eh, kenyataannya adalah pemerintah itu menaikkan cukai setiap tahun, ya, tapi kenaikannya itu tidak terlalu tinggi sehingga menyebabkan konsumsi rokok turun. Tidak. Jadi mereka kayak punya formulanya sendiri. Mereka punya hitung-hitungannya sendiri. Bagaimana agar cukai ini dinaikkan, tapi di sisi lain konsumsi rokok tetap bertambah atau minimal tidak turun. Sehingga pendapatan mereka pun dari rokok juga terus bertambah. Dan jangan salah Bapak Ibu sekalian, cukai rokok dari pemerintah, dari cukai rokok itu dapat duit berapa sih setiap tahunnya itu? 300 triliun, Pak. APBN kita aja itu 2.000 triliun. Berarti 15%-nya dari rokok. Dari rokok. Jadi itu sumber pendapatan negara yang paling besar. Kalau misalnya penjualan rokok turun, negara yang susah. Jadi nggak akan diturunkan. Jadi seperti tadi yang saya bilang, cukai itu hanya dinaikkan, tapi sampai pada satu batas tertentu yang tidak mengurangi konsumsi rokok. Dan kenyataannya adalah, saya pernah lihat di internet, ada majalah Intisari, di belakangnya itu ada iklan rokok. Dan di iklan itu ada gambar rokok, ada gambar orang merokok. Lalu bahasanya adalah, ini cita rasa rokok ini karena pakai cengkeh pilihan, pakai tembakau pilihan, jadi baguslah. Sekarang, pernah nggak Anda lihat iklan rokok ada rokoknya? Pernah nggak? Nggak pernah. Bahasanya itu malah ya apa, orang petinju lah apa segala macam yang malah nggak nyambung sama rokoknya gitu loh. Jadi cuman ada tulisannya aja Gudang Garam atau Jarum tapi tidak ada gambar rokoknya. Dan itu sudah terjadi sejak berpuluh-puluh tahun lalu, mungkin sekitar tahun 2000-an lah. Majalah Intisari yang saya baca itu, yang ada iklan rokoknya itu tahun 81. Zaman saya sendiri juga belum lahir. Jadi memang dulu sekali 40 tahun yang lalu iklan rokok itu tidak dibatasi. Tapi pembatasan segala macam itu sudah terjadi paling tidak sekitar 20 tahun terakhir. Sejak tahun 2000, sejak tahun 2010 sampai hari ini. Apakah dalam 20 tahun terakhir Gudang Garam turun penjualannya? Enggak. Terus naik. Sampurna terus naik. Jarum sama terus naik. Jadi nggak ngaruh sebenarnya. Nggak ngaruh.
para perusahaan-perusahaan rokok itu sudah sedemikian kaya rayanya, sampai-sampai mereka bisa membayar pengiklan, ahli iklan yang harganya paling tinggi, agar bisa bikin iklan yang memenuhi peraturan pemerintah, tapi tetap bisa bikin orang tertarik beli rokoknya. Gitu. Jadi iklan-iklan yang dipasang kita pernah lihat di pinggir jalan ya, baligo gede-gede itu ya, misalnya sekarang saya pernah lihat itu lucu sekali itu. Iklannya Sampurna, iklan rokok Sampurna. Di lampu merah itu ada tulisannya apa namanya? Yang tidak sabar silahkan terbang, kata dia tuh. Gitu kan? Itu kan lucu sekali itu. Dan itu menarik perhatian. Tidak ada gambar rokoknya, tapi menarik perhatian. Iklan seperti itu pasti sangat mahal. Konsultannya pasti sangat mahal. Kenapa mereka berani bayar? Karena duitnya banyak. Dan hasilnya, meskipun berbagai macam peraturan seperti itu, penjualannya tetap besar. Sampurna segala macam, gudang garam segala macam, tetap besar. Jadi, kombinasi dua hal itu, Pak. Kombinasi di mana pemerintah tidak benar-benar berusaha mematikan industri rokok. Melainkan hanya membatasinya saja. Kalau dia beneran berusaha mematikan, ya jadinya kayak marijuana atau ganja gitu. Dilarang sama sekali. Dilarang sama sekali. Kalau ada orang merokok di penjara. Tapi ini kan enggak. Memang tidak boleh merokok di umum. Tapi di bandara, di terminal, kita bisa lihat ada smoking room. Orang boleh merokok di situ. Gitu. Jadi tidak benar pemerintah memusuhi rokok. Dan yang kedua, ya, karena perusahaan-perusahaan rokok itu sudah sedemikian besarnya, ya mereka bisa mengakali peraturan-peraturan pemerintah itu, dan hasilnya mereka bisa tetap menjual produk-produk mereka seperti itu. Dan terakhir adalah, ya itu sih sebenarnya, kalau misalnya kayak sekarang ICBP turun, ya ada cerita tadi ya, harga gandum naik. Kemudian Unilever turun, ya ceritanya juga macam-macam. Kemudian sekarang rokok juga turun, ya sama ceritanya macam-macam. Kalau tadi Pak Devan bilang kemarin ada rebound ya, teknikal, sebenarnya sih itu nggak berarti apa-apa Pak. Bisa aja besok turun lagi gitu ya. Tapi kalau kita bicaranya jangka panjang, menurut saya sih tetaplah ini waktunya. Masih ingat Bapak Ibu sekalian, sekitar beberapa bulan lalu, bulan Mei 2020 kalau nggak salah, BRI itu pernah di 2.400 loh, ingat nggak? BRI 2.400, waktu IHSG juga masih di 5.000 berapa gitu. Apa waktu itu ceritanya? Aneh-aneh kan? Wah ini bandar lagi jualan katanya, bandar lagi ngerjain retail segala macam. Kadang kala orang tuh berimajinasi gitu loh. Ketika saham naik, ada ceritanya di karang-karang seperti itu. Ketika saham turun, sama ceritanya juga ngarang juga jadi berbagai macam. Padahal kenyataannya ya dia barangnya bagus, murah, that's it. Kalau sekarang saya tidak rekomendasi BRI, dia udah tinggi. Mungkin masih bisa naik lebih tinggi lagi, tapi untuk turun pun bakal dalam juga turunnya. Karena dulu dia cuma 2.400, sekarang dia sudah 4.000-an. Nah tapi untuk gudang garam HM Sampurna segala macam, meskipun saya tidak tahu besok bagaimana, tapi kalau Anda bisa komitmen untuk jangka panjang, sekarang waktunya. Dan untuk rokok saya masih lebih optimis, kenapa? Rokok itu memang pengaruhnya sama daya beli masyarakat juga. 2020 itu kemarin memang daya beli masyarakat turun. Jadi orang yang ngurangin lah atau beralih dari rokok yang mahal ke rokok yang lebih murah. Contohnya apa? Wismilak. Makanya Wismilak naik kan? Jadi ketika gudang garam HM Sampurna labanya turun, Wismilak labanya naik. Seperti itu. Tapi kalau nanti gudang garam HM Sampurna eventually labanya naik lagi, ya ketika itulah harga sahamnya naik lagi. Yang saya sampai hari ini masih belum optimis itu sektor minuman beralkohol, bir, Multi Bintang, Delta Jakarta, ya itu kan perusahaan-perusahaan produsen bir ya. Kenapa? Bir ini beda dengan rokok. Bir itu ya jelas kalau buat orang Islam itu haram. Jadi konsumennya hanya wisatawan dari luar negeri. Kalau Anda ke Bali, banyak kan orang jualan bir itu, bir bir bintang segala macam, ya karena banyak diminum sama turis Australia segala macam. Kalau orang lokal nggak minum bir. Nah karena sampai hari ini wisatawan luar negeri masih dibatasin masuk ke Indonesia, ya masih susah jualan bir. Tapi kalau untuk rokok enggak. Rokok itu nggak pernah ada orang secara tegas bilang bahwa rokok itu haram, enggak. Kalau dibilang ada yang satu bilang haram, yang satu bilang enggak gitu. Kiai aja pada ngerokok kok kan katanya gitu. Ya kan? Nah,
masalahnya hanya di daya beli saja. Cukai sebenarnya nggak masalah, Pak. Cukai itu naik setiap tahun kok. Setiap tahun itu cukai naik kok. Tapi seperti itu tadi yang saya bilang, kenaikannya dibatasi pada satu level yang tidak menurunkan konsumsi rokok itu sendiri. Karena kalau konsumsi rokok turun, yang kena itu negara juga, pendapatan cukai mereka juga akan jeblok gitu loh. Nah, yang jadi masalah sekarang adalah daya beli masyarakat. Tapi saya perhatikan di lapangan, daya beli masyarakat pelan-pelan juga udah mulai naik lagi. Perekonomian sudah kembali beroperasi normal dan segala macam. Pada akhirnya nanti Sampurna, Gudang Garam, laba mereka akan naik lagi. Pada saat itulah saya pikir sahamnya baru akan naik dan tidak akan turun lagi. Kalau untuk saat ini belum, karena kenyataannya sampai kuartal 3 kemarin laba mereka masih turun seperti itu. Kurang lebih seperti itu Pak Devan ya.